Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Hadi Ismanto. Saya adalah Kepala Sekolah SD Islam Bina Cendikia, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pandemi yang saat ini kita hadapi sudah berlangsung hampir 2 tahun. Pandemi ini memberikan kekhawatiran dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah learning loss. Oleh karena itu, SD Islam Bina Cendikia membuat sebuah program untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya learning loss pada siswa atau murid di SD Islam Bina Cendikia. Program pada SD Islam Bina Cendikia untuk mengatasi learning loss adalah dengan sebutan Cybersemen. Cybersemen adalah akronim dari semua ikut belajar, semua menang. Cybersemen ini merupakan strategi dalam menghadapi learning loss di SD Islam Bina Cendikia. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran atau keberhasilan pendidikan seorang murid tidak dapat ditentukan hanya dari murid itu sendiri. Perlu adanya kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan orang tua. Oleh karena itu, Cybersemen ini mengajak kepada 3 komponen ini untuk senantiasa belajar agar murid-murid dapat memperoleh pembelajaran yang optimal meskipun dalam kondisi pandemi. Ada 7 program Cybersemen. Yang pertama adalah online learning. Yang kedua, PTM terbatas. Yang ketiga, Sapa Sidia. Yang keempat, Jumpa Sidia. Yang kelima, Sami Sabu. Yang keenam, Matematika 5 menit. Yang ketujuh, program mingguan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu program Cybersemen ini. Online learning. SD Islam Bina Cendikia menggunakan platform Zoom untuk mengadakan online learning. Murid-murid belajar menggunakan Zoom 2 hari dalam sepekan. Selang hari dengan PTM terbatas. Selain itu, mereka juga dapat belajar mandiri melalui Google Classroom. Kita akan lihat salah satu contoh dari pembelajaran online learning. Ya, snack time-nya. Bunda Wani sudah siapkan minumannya. Kita sama-sama berdoa dulu ya, Soleh. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bagaimana adabnya kita berdoa itu mengangkat kedua tangan dan yuk semuanya. Ini yang sudah mengangkat tangan, ayo kita berdoa dulu. Oke, Omar sudah mengangkat tangan. Siapa lagi? Adina sudah. Nata juga sudah. Alhamdulillah semuanya. Kita mulai sayang ya. Sebelum makan. Undang. Allah berikanlah keberkahan atas rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan jauh kami dari siksa api neraka.
Itu merupakan pembelajaran pada saat snack time di kelas 2. Baik. Salah satu contoh dari pembelajaran online, kami menggunakan pembelajaran dari pukul 7 sampai dengan pukul 10. Saat pembelajaran online, mereka melakukan kegiatan, semua kegiatannya. Entah itu belajar, sholat duha, maupun snack time. Selanjutnya adalah yang kedua. Setelah yang pertama, online learning, kita akan kepada yang kedua. Yang kedua adalah PTM terbatas. Murid-murid SD Islam Bina Cendekia sudah melakukan PTM terbatas. Murid-murid, guru, dan karyawan semua melakukan PTM terbatas dengan aturan-aturan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, semua guru dan karyawan telah tuntas divaksin dan sebulan sekali mereka melakukan swab antigen. Sedangkan murid melakukan tes genos karena usia 7 sampai dengan 12 tahun belum ada vaksin untuk usia tersebut. Ini adalah salah satu contoh video pelaksanaan PTM terbatas. Pada saat pelaksanaan PTM terbatas, kami meminta salah satu perwakilan orang tua untuk melihat pelaksanaan PTM terbatas. Setelah selesai, orang tua tersebut memberikan masukan, evaluasi, agar pembelajaran PTM terbatas berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Ini adalah salah satu video yang dibuat oleh orang tua siswa yang mengamati pelaksanaan PTM terbatas di SD Islam Bina Cendekia. Selanjutnya, yang ketiga adalah Sapa Sidia. Sapa Sidia adalah akronim dari Sabtu Pagi, Sharing, Pendidikan Anak. Program parenting yang dilakukan sebulan sekali untuk berdiskusi dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran selama pandemi. Selain itu, muatan pendidikan anak juga menjadi bagian kegiatan ini. Ini adalah salah satu. Ya, terima kasih ya tadi. Mantap semua, tampaknya pada tegang sekali. Santai aja mungkin kali ya. Santai dong. Semuanya. Iya, ini ngobrol dan ngopi gitu Ayah, tenang aja. Kopinya tapi masing-masing buatnya gitu. Saya boleh ngemil ya pakai singkong. Membandingkan ya, khusus adalah tadinya sabarnya bertambah, terus kedua dari sisi jurnal tadinya cuma kalimatnya satu, sekarang sudah bisa bercerita dan ada plus imajinasi.
di hari terakhir kemarin kelas kami. Ya. Dan itu aneh sih buat saya. Kok bisa seperti itu? Metode apa yang kalian buat di sana? Ya. Saya nggak bisa nemuin di TK sebelumnya. Berikut adalah salah satu contoh Sapa si Dia. Selanjutnya, kita akan lihat yang keempat, yaitu Jumpa si Dia. Jumpa si Dia juga akronim dari Jumat pagi. Diskusi, sharing, dan aplikasi. Program rutin mingguan ini dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan selama sepekan, berbagi praktik baik, merencanakan, dan belajar pengetahuan baru. Dalam Jumpa si Dia, semua guru perlu dan harus bahkan untuk memberikan evaluasi pembelajarannya selama sepekan. Lalu, salah satu guru akan memberikan praktik baik yang telah dilakukan olehnya selama satu pekan tersebut. Yang kelima adalah Sami Sabu, program kegiatan membaca murid yang dilakukan di rumah dan di-record dalam reading log sesuai dengan kelas level masing-masing. Pada hari Senin, salah seorang murid akan mempresentasikan kegiatan membacanya secara bergiliran. Flyer-flyer ini akan di-share ke grup WhatsApp semua level atau semua kelas untuk mengingatkan bahwa setiap minggu siswa diharapkan untuk membaca. Mudah-mudahan dengan sharing flyer ini setiap akhir pekan pada hari Jumat atau Sabtu, maka orang tua bisa mengingatkan kepada anaknya untuk membaca buku yang dipilihnya sendiri. Ini adalah contoh reading log. Yang pertama yang atas adalah reading log yang digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 yang kelas 2 hanya menuliskan judul dan menceklis atau mencentang kolom-kolom pada reading log tersebut. Yang pertama adalah orang tua membacakan buku kepada anak. Yang kedua, anak membacakan buku kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua dan anak membaca buku bersama. Jadi, pada kelas 1 dan kelas 2, murid hanya menuliskan judul dan mencentang kegiatan membaca yang dilakukan oleh mereka. Level 3 dan level 4 atau kelas 3 dan kelas 4 menggunakan reading log, siswa atau murid menulis judul, penulis, penerbit, dan merangkum buku yang telah dibacanya. Sedangkan pada kelas 5 dan kelas 6, reading log-nya ada 6 kolom yang harus diisi, yaitu ringkasan, tokoh dan watak, alur dan latar, konflik, sudut pandang, dan amanat atau nilai moral. Selain itu, ia juga menulis judul dan penulis pada reading log. Berikut adalah salah satu kegiatan literasi setelah literasi adalah Omar. Teman-teman masih ingat tidak cerita Omar waktu minggu lalu? Ya. Ayo, siapa yang masih ingat cerita Omar? Presentasi Omar. Ya, kata. Tadi kan jadinya keluar. Maksudnya keluar. Kalau keluar bergabung lagi ya. Iya, Omar mengingatkan Omar minggu lalu bercerita tentang sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Betul. Nah, hari ini yang akan presentasi adalah dari nomor urut ya, pertama ya. Abi mana Abi? Yang keenam adalah matematika 5 menit. Program ini dilakukan untuk
melatih numerik siswa atau murid. Kegiatan ini dilakukan hanya dalam waktu 5 menit setiap harinya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan matematika 5 menit. Murid mengerjakan latihan matematika seperti gambar di samping, hanya dalam waktu 5 menit. Setelah selesai, murid akan menghitung jumlah soal yang benar per jumlah soal yang dikerjakan. Pada hari berikutnya, murid meneruskan soal yang belum dikerjakan dalam waktu 5 menit. Yang ketujuh adalah program mingguan. Program mingguan ini sudah dilakukan hampir 3 tahun di SD Islam Bina Cendekia. Program ini berisi informasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan murid pada pekan ke depan. Program mingguan ini di-share melalui grup WhatsApp dan Google Classroom, sehingga orang tua murid dan siswa tentunya sudah mengetahui materi yang akan dipelajarinya pada pekan depan. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah contoh program mingguan di SD Islam Bina Cendekia. Pada program mingguan terdapat kolom tujuan, garis besar kegiatan, jenis pertanyaan yang diajukan kepada anak, kegiatan yang bisa dilakukan, dan referensi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, belajar menjadi kebutuhan, dan berkolaborasi merupakan kewajiban. Apalagi dalam dunia pendidikan yang tujuannya adalah membangun peradaban. Guru, murid, dan orang tua perlu saling bergandengan tangan untuk generasi bangsa yang akan datang. Semoga program ini dapat mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir learning loss pada murid. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.